5 prinsip dalam mencari nafkah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Prinsip 1. Jangan malas mencari nafkah. Seorang lelaki muslim, terlebih yang sudah berkeluarga, harus semangat mencari nafkah. Tidak boleh malas-malasan dan tidak bekerja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat seorang pemuda, ia membuatku kagum. Lalu aku bertanya kepada orang-orang mengenai pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak bekerja. Seketika itu, pemuda tersebut jatuh martabatnya di mataku." Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji para lelaki yang giat bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Beliau bersabda, yang artinya, pendapatan yang terbaik dari seseorang adalah hasil jerih payah tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga memotivasi para lelaki untuk bekerja mencari nafkah, walaupun kiamat datang. Beliau bersabda, yang artinya, jika kiamat telah datang, dan ketika itu kalian memiliki cangkokan tanaman, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Karena aktivitas bekerja mencari nafkah adalah aktivitas yang berpahala. Sehingga andaikan kiamat terjadi, hendaknya seseorang tetap menambah pahalanya. Bahkan, orang yang malas mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga keluarganya terlantar dan tersia-siakan, ia dianggap sebagai pendosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Prinsip 2. Jangan mencari nafkah dengan cara haram. Mencari nafkah tidak boleh dari jalan yang haram, baik haram pada zatnya maupun haram pada cara mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Maksud ayat ini adalah, jangan melakukan pelanggaran terhadap agama demi mendapatkan keuntungan dunia. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maksudnya, jangan menukar keimanan terhadap ayat-ayatku dan keimanan kepada Rasulku dengan dunia dan syahwatnya, karena dunia itu hal yang kecil, remeh. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dan harta yang haram akan Allah hilangkan keberkahannya, sehingga walaupun harta itu banyak dan melimpah, namun akan hilang atau sedikit kebaikan yang bisa didapatkan darinya. Allah Ta'ala berfirman tentang harta riba, yang artinya Allah akan menghancurkan keberkahan harta riba dan mengembangkan keberkahan orang yang bersedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Prinsip 3. Nafkah adalah sarana untuk mencari akhirat. Perlu selalu disadari bahwa harta yang kita cari bukanlah tujuan, namun ia sekedar sarana untuk menggapai akhirat. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, Allah telah menciptakan para makhluk agar mereka beribadah kepadanya, dan Allah siapkan rizki bagi mereka untuk membantu mereka melakukan itu. Kitabut Tauhid lil Fauzan. Kemudian beliau membawakan ayat yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 hingga 58. Dalam syarah Al-Qawaidul Arba'ah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan juga menjelaskan ayat di atas. Anda telah memahami bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan Anda dengan sia-sia. Dan Allah tidak menciptakan Anda agar Anda bisa makan dan minum saja, atau agar Anda bisa bersenang-senang dan leha-leha di dunia. Bukan itu tujuan Allah menciptakan Anda. Allah Ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya semata. Dan Allah ciptakan benda-benda di alam semesta ini
yaitu makanan, minuman, udara, dan lain-lain, dalam rangka untuk membantu Anda agar bisa beribadah kepada Allah. Karena Anda tidak akan mampu hidup di dunia tanpa adanya benda-benda tersebut. Dan Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan adanya benda-benda tersebut. Allah ciptakan mereka untuk Anda agar Anda beribadah kepada Allah semata. Bukan agar Anda bisa bersenang-senang, berleha-leha, berbuat maksiat, berbuat dosa, makan, minum sesuai keinginan Anda. Yang demikian ini keadaannya binatang. Adapun manusia, Allah ciptakan mereka untuk suatu tujuan yang agung dan hikmah yang agung, yaitu agar Anda beribadah kepada Allah. Syarah Al-Qawaidul Arba'. Prinsip 4. Ambil sebab walaupun kecil. Ambil sebab dan berikhtiarlah. Walaupun ikhtiar Anda dalam mencari nafkah nampak lemah dan kecil di mata orang-orang. Semoga Allah berikan keberkahan sehingga datang hal yang besar. Allah Ta'ala memerintahkan Maryam untuk mengambil sebab walaupun sebab yang lemah, agar Allah mudahkan setelahnya untuk mendapatkan keberkahan rizki yang melimpah. Allah berfirman yang artinya, "Tendanglah olehmu, wahai Maryam, pohon kurma itu, sehingga jatuh kepadamu kurma yang masak." Quran Surat Maryam ayat 25. Menendang pohon kurma bagi seorang wanita yang hamil tentu perkara yang sulit dan hampir tidak mungkin membuat kurmanya jatuh. Namun Allah tetap perintahkan beliau sebagai upaya mengambil sebab. Maka bersemangatlah walaupun pekerjaan Anda sederhana, gajinya kecil, atau pendapatan Anda sedikit. Tetap lanjutkan dengan semangat jika itu yang Anda bisa lakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari, lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip 5. Optimalkan usaha, minimalkan waktu. Jangan sampai semua waktu dihabiskan untuk bekerja mencari harta dunia. Luangkan lebih banyak waktu untuk akhirat Anda. Sebisa mungkin waktu untuk mencari harta itu sesedikit mungkin. Namun dalam waktu yang sedikit itu, upayakan bekerja seoptimal mungkin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki secara mujmal, sederhana. Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali sudah terpenuhi jatah rizkinya, walaupun terkadang rizki tersebut lambat sampai kepadanya. Maka gunakanlah cara yang indah dalam mencari rizki, ambillah yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dalam hadis bertakwalah kepada Allah dan ajmilu, sederhanalah dalam mencari rizki. Nabi SAW telah menggabungkan masalah dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia serta kelezatannya hanya bisa digapai dengan takwa kepada Allah. Sedangkan hati dan badan yang bahagia tidak terlalu berambisi terhadap dunia, tidak lelah untuk dunia, tidak ngoyo memaksakan diri untuk dunia, tidak bekerja melampaui batas dalam masalah dunia, tidak rela menderita demi mencari dunia, itu semua didapatkan dengan mencari dunia secara mujmal, global, ringkas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan sukses mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Dan barang siapa yang mencari dunia secara mujmal, maka ia akan terbebas dari kesedihan dan kegelisahan dunia. Al-Fawaid. Misalnya, jika dalam sehari Anda bekerja menghabiskan waktu 4 jam, dan itu sudah mendapatkan hasil yang cukup, maka jangan tambah lagi, cukup 4 jam saja. Waktu yang tersisa digunakan untuk mencari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, "Wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan akan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian, wallahu a'lam, semoga Allah Ta'ala memberi taufik.